Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari kelompok 12 yaitu strategi menuju sustainable city. Pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Sutta Mithaja 2004 dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta menjauh mungkin dalam berjalan secara berimbang. Konsep berkelanjutan menurut konsep yang sederhana tapi kompleks sehingga pengertian berkelanjutan sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Fauzi 2004, konsep berkelanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi waktu, karena berkelanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungannya. Komponen pembangunan berkelanjutan. 1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. 2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah persyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dan dapat lebih dimengerti. 3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang memanfaatkan atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang konfliknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. 4. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini.
Pembangunan berkelanjutan yang mengisyaratkan dilaksanakannya penilaian yang berbeda dengan asumsi normal prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona Duyanti. Selanjutnya, pembangunan ekonomi versus pembangunan lingkungan. Masalah kekalahan ekologi oleh kekuatan ekonomi ini awalnya muncul karena negara perlu melakukan apa itu yang dinamakan dengan pembangunan. Gagasan pembangunan itu sendiri timbul setelah Perang Dunia Kedua dan berakhir pada Januari 1949. Amerika Serikat keluar sebagai pemenang perang dan menjadi pusat baru kekuatan dunia. Negara-negara yang kalah perang dan negara yang merdeka lepas dari penjajahan termasuk Indonesia ingin membangun negeri dengan mensejahterakan rakyatnya yang masih miskin melalui pembangunan. Maka tahun 1945 sampai 1960 mulai populer istilah pembangunan atau development untuk the underdeveloped countries, untuk negara-negara yang belum atau sedang berkembang. Dalam kacamata Amerika Serikat dan Eropa Barat, underdevelopment adalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan secara ekonomi. Karena itu, para ekonomi dari Barat mengatakan bahwa agar bisa keluar dari kondisi keterbelakangan, negara sedang berkembang perlu melakukan pembangunan ekonomi. 4 dasawarsa pembangunan ekonomi. Era dasawarsa pembangunan pertama 1960 sampai 1970 dianggap sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia ketiga. 4 dasawarsa perjalanan pembangunan dunia ketiga membuktikan bahwa pembangunan bukan jalan tunggal dan lurus menuju kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, bahwa pembangunan jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih dalam dari urusan ekonomi, keuangan, dan instruktur fisik. Setelah setengah abad menempuh jalan pembangunan ekonomi, ternyata itu bukan jalur dan resep mujarab untuk mengobati semua penyakit kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbelakangan negara-negara berkembang. Adanya supremasi faktor ekonomi sebagai mercusuar dan tujuan dan proses pembangunan bukan hanya gagal mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakstabilan, bahkan menimbulkan banyak masalah kerusakan aset-aset dalam alam dan bencana lingkungan yang justru menggerogoti hasil-hasil pembangunan ekonomi itu sendiri. Ukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan, indikator atau kriteria pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek ekologi atau lingkungan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Janiningrat tahun 2005 dalam buku Sustainable Future mengagas warisan peradaban bagi anak cucu seputar pemikiran Surnanta Janiningrat menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan ekologis di bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Menurut Prof. Otto Soemarwoto dalam Sutisna tahun 2006 mengajukan 6 tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk menilai keberhasilan seorang kepala pemerintah dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Ke-6 tolak ukur itu meliputi pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesejahteraan gender, pro penciptaan lapangan kerja, dan pro dengan bentuk negara kesatuan RI, dan harus anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tolak ukur pro lingkungan hidup. Terkait dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Saputra mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu 1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi. 2. Pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan. 3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran. 4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. 2. Tolak ukur pro rakyat miskin. Yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurusnya pendidikannya, berpenghasilan daerah, tingkat kesehatan juga rendah, serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan manusia yang dikembangkan PBB. Kedua indikator ini harus dilakukan bersamaan sehingga dapat dijadikan tolak ukur pembangunan yang menentukan nilai HDI dan HMPI yang meningkatkan akan dapat menunjukkan pembangunan yang pro pada rakyat miskin. 3. Tolak ukur pro kesetaraan gender atau pro perempuan. Tolak ukur ini dimaksudkan untuk lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan. Kesetaraan gender ini dapat diukur dengan menggunakan gender related development
indeks dan gender empowerment. Untuk suatu daerah, jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas gender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan. 4. Tolak ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja. Tolak ukur ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi atau angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya. Indeks ini pendapatan per kapita, dan lain-lain. Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dapat dalam dilihat dan menilai tolak ukur ini. 5. Tolak ukur dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolak ukur ini merupakan suatu keharusan karena penggunaan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI. 6. Tolak ukur anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang digaungkan di daerah bersangkutan.